Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Mendengar penuturan panjang dari Puput, entah mengapa hatiku bagai teriris-iris. Benarkah aku telah menyakitinya? Benarkah aku telah menghancurkan segalanya? Ah, come on Arka, semua ini bukanlah adalah jalan kehidupan. Bukankah terakhir yang kamu lakukan bersamanya atas dasar suka sama suka, bukan? Lagian kalau mau ditarik keseimbangan dalam masalah yang terjadi antara aku dan Puput, justru akulah yang paling sakit sekarang ini. Aku justru kehilangan segala-galanya dalam hidupku. Bahkan putri tercintaku pun menjadi korbannya. Lalu mengapa dengan gamblangnya Puput mengatakan kalau akulah yang sudah menyakitinya? Untuk kelanjutan kehidupannya agar tidak terus-menerus dekat dengan seorang sepertiku. Kak, seruan Puput akhirnya membuyarkan lamunan panjangku. Balasku sambil menatapnya. Narik nafas sedalam mungkin dan berusaha untuk tetap tegar, tenang, dan jangan bersikap yang justru akan memalukan diriku sendiri di hadapannya. Cuma seperti itu respon kakak, tanyanya. Maksud kamu? Puput kemudian menarik nafas, kemudian wajahnya berubah. Ekspresinya sekarang ini sulit bagiku untuk menebak-nebak apa yang sebetulnya tengah dipikirkannya. Bukankah dia sudah menjelaskan kepadaku kalau dia telah dipinang? Pun dia juga telah menerima pinangan pria itu. Lalu apalagi yang dia tunggu? Tak adakah secuil pikiran kakak untuk mengatakan kepada Puput sesuatu yang mungkin akan membuat Puput benar-benar plong, membuat Puput pada akhirnya tidak menyesali keputusan Puput ini, Kak. Please, Kak, kasih Puput sesuatu yang mampu membuat perasaan Puput menjadi tenang, menjadi senang, agar kehidupan Puput ke depannya tak dihantui oleh masa lalu yang tak ada penyelesaian sampai sekarang. Setelah mengatakan itu, matanya mulai tergenang oleh air mata. Aku yakin dia mulai bersedih. Tapi aku nggak yakin apakah dia benar-benar menginginkan sesuatu dariku atau tidak. Juga tak ingin salah berucap yang justru akan membuat rencanaku berantakan. Lihat Rafa, Kak, ujarnya kembali sambil menunjuk ke Rafa yang tengah bermain dengan Manda. Lihatlah dia, Kak. Apa hati kakak tidak mencair, tetap keras seperti batu setelah melihat sosok putra kita? Put, gumamku kepadanya, pun menyela di tengah-tengah ucapannya yang menurutku mulai tak terarah lagi, sudah melebar kemana-mana. Dengarkan baik-baik kakakmu ini. Jangan mengharapkan sesuatu lebih dariku. Hiduplah untuk hari esok, karena waktu tak mungkin berjalan mundur, dan sesekalilah menengok ke belakang, karena masa lalu kamu adalah guru berharga untuk masa depanmu kelak. Percayalah, kakak akan selalu mendoakan kebaikanmu dan kebaikan Rafa. Perlahan isakannya mulai terdengar, tapi aku tak terpengaruh. Aku harus benar-benar pertegas semua maksudku. Pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan mobil tadi agar aku bisa mengatakan semuanya kepadanya. Agar di suatu hari nanti tak ada yang tersisa masalah di antara kami. Yang tersisa hanyalah kenangan. Jadi tak ada lagi harapan. Maaf, aku bukanlah pria baik yang cocok untukmu, yang cocok menjadi panutanmu, yang cocok menjadi imam dalam keluarga kamu di kemudian hari. Aku sungguh tidak mau hidup kamu hancur untuk kedua kalinya, Put. Maafkan kakakmu ini. Bukan berarti aku tiba-tiba Puput meraih tanganku.
menggenggamnya, diletakkan di atas kepalanya yang terbalut dengan hijabnya. Katakan kak, katakan kalau kakak tidak lagi mencintai Puput. Katakan kalau kakak benar-benar akan melepaskan Puput kali ini. Berat, sungguh sangat berat sekarang ini. Ya Allah, apa yang mesti hamba lakukan sekarang ini? Aku menarik nafas sedalam mungkin, jantung yang berdegup tak karuan serta perasaanku yang tercampur aduk ini bersatu dan seolah-olah semakin menyiksaku. Aku harus dan bisa mengambil sikap sekarang ini. Aku mesti menutup mata hatiku, bukan untukku, bukan pula bagi orang lain. Ini hanya untuk dirinya saja, demi kebaikannya, demi kebahagiaan sempurna yang telah menunggunya di depan sana. Aku bukan laki-laki yang pantas baginya, karena ketika kami bersama, maka dia akan menjadi bulan-bulanan sasaran emosiku ketika aku teringat kembali akan sosok Lesti. Aku tak mau itu terjadi. Aku tak mau menyiksanya. Maka setelah keputusanku mulai bulat kembali, maka kurai tangannya dengan tangan kiriku, menggenggamnya yang juga masih menggenggam tangan kananku di atas kepalanya. Kubuat wajahku setenang mungkin, sesantai mungkin, kemudian tersenyum lembut kepadanya. Aku harus bisa. Sekali lagi kuberi sugesti pada diriku sendiri agar tak terpengaruh atas situasi dan kondisi yang menyedihkan sekarang ini. Put, dengarkan baik-baik. Aku tahu ini berat. Bukan berat bagimu, tapi lebih jelasnya teruntukku. Semuanya akan menjadi beban berat bagiku. Tapi percayalah, aku tak mau kamu tersiksa. Aku tak mau kamu menjadi sasaran penyesalanku di kemudian hari. Aku tak mau melihat air matamu terus-menerus terurai dari kedua bola mata indah milikmu. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih, dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Aku tak mau kamu merasa kesakitan yang lebih dahsyat dari sekarang ini. Jadi terimalah keputusanku ini. Kisah kita sudah selesai. Kisah kita sudah sampai pada titik akhir dari semuanya. Pun kamu juga sudah jelaskan, bukan? Kamu telah dipinang oleh pria baik-baik yang mau menerima kamu apa adanya, mau menerima kekuranganmu. Raihlah masa depanmu bersamanya. Aku gak mau menjadi batu sandungan yang menghalangi jalan masa depanmu menuju suatu kebahagiaan yang sempurna. Karena sekali lagi kukatakan kepadamu, bersamaku hanya akan membuatmu tersiksa, akan membuatmu merasakan penyesalan yang teramat sangat seumur hidup kamu. Maaf, aku harus tega melepasmu, harus bisa melupakanmu, dan harus bisa menerima kamu bersama pria lain. Dan seketika meledaklah tangisan Puput di hadapanku. Genggam tangannya, memberi kekuatan baginya agar dia bisa menerima semua kenyataan pahit ini. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kak Arka benar-benar jahat. Kak Arka benar-benar sudah berubah. Ya, menangislah Put, berkatalah sesuai isi perasaan. Aku memang jahat, aku memang tapi asal kamu tahu, setitik kebaikan yang baru kulakukan itu semata-mata demi masa depanmu. Dia pun menatapku masih dengan berlinang air mata. Berhentilah menangis, kita lagi berada di tempat umum. Gumamku mengingatkannya. Banget ya kak, kenapa? Masih saja mengharapkan kakak akan melihat Puput. Kakak akan memilih Puput. Tidak Put, aku tak pantas memilih. Kamulah yang pantasnya memilih. Kalau begitu kenapa tidak mengizinkan Puput untuk memilih Kak Arka? Tanyanya. Ngeyel juga nih betina. Kamu sudahlah, jangan membuat kakakmu ini menjadi semakin stres. Bisa-bisa pulang dari sini, aku malah
Kalau memang itu lebih baik, Puput akan dengan hati. Malahan bagus dong. Puput akan menjadi wanita nomor 1 yang akan menjaga setiap saat selama kakak berada di rumah sakit.